Hai, di video ini saya akan bahas konsep momentum dan impuls. Nah, momentum. Momentum itu didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatan. Jadi misalkan ada sebuah mobil, dia punya massa 1.200 kg, kemudian dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, maka mobil ini punya momentum 2.400 kg meter per sekon. Nah, momentum ini adalah besaran vektor. Jadi arahnya itu sama dengan arah kecepatan. Oke, selain itu, momentum juga didefinisikan sebagai ukuran kesukaran mendiamkan suatu benda. Nah, jadi semakin besar momentum suatu benda, maka benda itu akan lebih sulit untuk dibuat berhenti. Sebenarnya definisi ini secara matematis berasal dari hukum Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Jika kalian masih ingat, mungkin A atau percepatan itu merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Secara matematis bisa ditulis sebagai ddt dari V. Kemudian M ini bisa saya pindah, jadi bentuknya seperti ini. Sigma F sama dengan ddt dari mv. mv ini adalah apa? Adalah momentum. Nah, jadi persamaannya menjadi sigma F sama dengan ddt dari P, dari momentum. Atau delta P per delta T, sama aja ya. Kemudian kalau delta T-nya saya pindah ke ruas kiri, persamaannya menjadi sigma F dikali delta T sama dengan delta P. Nah, apa maksud dari persamaan ini? Jadi, kalau kita mau menghasilkan delta P, kita butuh F dan delta T. Jika kita ingin menghasilkan delta P yang besar, maka butuh F yang besar dan atau delta T yang lama. Nah, oleh karena itu, kalau benda momentumnya tinggi, maka butuh gaya lebih besar dan atau waktu lebih lama untuk mendiamkan benda tersebut. Logis kan? Jadi semakin besar momentumnya, maka butuh gaya lebih besar atau waktu yang lebih lama agar benda tersebut menjadi diam. Nah, ini inspirasi dari definisi bahwa momentum itu merupakan ukuran kesukaran mendiamkan suatu benda. Oke, konsep selanjutnya yaitu tentang tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Nah, misalkan di sini ada bidang datar licin, kemudian di atasnya ada sebuah bola. Anggap si bola ini punya massa 1 kg, kemudian kecepatan 1 meter per sekon. Jadi momentumnya 1 kg meter per sekon. Nah, sebelumnya kan kita udah dapat sigma F dikali delta T itu sama dengan delta P. Nah, jadi kalau kita mau menghasilkan delta P pada bola ini, maka si bola ini harus dikenai gaya F selama selang waktu tertentu. Nah, gaya F di sini ini yang harus dipahami. Sigma F atau gaya F di sini itu adalah gaya eksternal. Apa itu gaya eksternal? Gaya eksternal itu adalah gaya di luar sistem atau gaya yang muncul akibat interaksi sistem dengan lingkungan. Oke, apa tuh sistem? Apa tuh lingkungan? Nah, jadi gini, objek yang kita amati di sini kan bola. Nah, objek yang kita amati itu disebut sistem. Jadi dalam hal ini, yang sistem itu adalah bola. Kemudian, segala sesuatu selain sistem itu disebut lingkungan. Nah, sekarang ada nggak kira-kira gaya luar yang bekerja pada sistem? Nggak ada. Gaya gesek nggak ada. Tadi kan bidang datarnya licin, ya kan? Bidang datarnya licin, otomatis bisa dianggap gaya geseknya tidak ada. Kalau gaya gravitasi gimana? Ada. Gaya gravitasi ada, arahnya ke bawah. Nah, gaya gravitasi termasuk gaya eksternal bukan? Iya, termasuk, karena gaya gravitasi itu adalah hasil interaksi dari bola dengan bumi kan? Dia termasuk gaya eksternal. Tapi dia tidak masuk ke dalam F ini. Kenapa? Karena F ini adalah gaya eksternal yang melakukan kerja pada bola. Jadi kalau gaya gravitasi dia tidak melakukan kerja. Kan gaya gravitasi arahnya ke bawah. Sedangkan gerak
si bola ini horizontal, ke samping. Jadi si gaya gravitasi itu tidak melakukan kerja. Oke, berarti dalam kasus ini tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada bola. Kalau tidak ada gaya eksternal berarti ini ya, sigma F ini sama dengan 0. Berarti delta P-nya juga akan menjadi 0. Apa artinya delta P sama dengan 0? Berarti tidak terjadi perubahan momentum pada bola atau momentum bola ini konstan. Oke. Nah, sekarang gimana kalau sistemnya itu bukan cuma satu bola, tapi ada bola kedua, bola ketiga, bahkan sampai bola N. Nah, momentum sistem secara matematis itu merupakan jumlah dari momentum tiap bola. Momentum bola 1 ditambah momentum bola 2 sampai momentum bola ke N. Nah, kalau sama seperti bola yang pertama tadi, bola kedua, ketiga, dan seterusnya juga tidak mendapat gaya eksternal. Berarti delta P sistem ini itu juga sama dengan 0. Artinya momentum dari sistem itu tidak berubah. Nah, bagaimana kalau sekarang saya buat sistemnya cuma terdiri dari 2 bola, tetapi bola di sini itu arahnya berlawanan. Nah, nanti kan semakin lama dia akan saling mendekat dan akhirnya bertumbukan. Kalau dia bertumbukan, masing-masing bola dapat gaya dari bola yang lainnya. Tapi gaya yang didapat oleh masing-masing bola itu bukan gaya eksternal. Berarti sigma F-nya sama dengan 0. Berarti delta P sistemnya itu sama dengan 0. Artinya momentum sistem sebelum tumbukan itu sama dengan momentum sistem setelah tumbukan. Nah, inilah yang dimaknai sebagai hukum kekekalan momentum. Selanjutnya konsep terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang impuls. Nah, jadi tadi waktu sesuatu bertumbukan itu dia kan dapat gaya dalam selang waktu tertentu kan, sehingga terjadi perubahan momentum. Oke, gaya dikali delta T ini itu yang didefinisikan sebagai impuls. Nah, kalau bahas impuls ini saya lebih suka langsung ke penerapannya. Jadi penerapan terkait impuls ini yaitu penggunaan airbag di mobil. Ini airbag ini kantung udara. Kantung udara ini akan muncul waktu terjadi tabrakan ya. Jadi ya tujuannya ya buat safety. Jadi biar si kepala driver ini tidak langsung menumbuk ke setir mobil. Nah, misalkan sekarang anggap si airbag ini tidak ada. Nanti kan ini kepalanya kencang kan, bergerak kencang, langsung menumbuk si setir. Nah, kalau fenomena itu saya gambarkan dalam grafik F terhadap T, jadi kira-kira grafiknya akan seperti ini. Kejadian ini rentang waktu kejadiannya. Ini rentang waktu kejadiannya itu relatif singkat. Dan gaya yang diterima si kepala akibat bertumbukan dengan setir ini itu terbilang tinggi. Nah, tetapi nanti ketika airbag dipasang, otomatis kepala ini akan menghabiskan waktu di perjalanan karena dia akan menekan kantong udara ini terlebih dahulu kan. Jadi grafiknya akan melandai seperti ini. Nah, jadi waktu tumbukannya lebih lama, tapi nanti gaya maksimum yang terjadi itu lebih kecil. Sebenarnya impuls dari kedua fenomena ini adalah sama. Cara menghitungnya gimana? Yaitu luas daerah di bawah kurva. Susah kan dihitungnya? Gimana cara menghitung luas daerah di bawah kurva seperti ini? Cara gampangnya adalah misalnya kita mau menghitung kurva yang ini, yang kedua ya. Caranya kita cari dulu gaya rata-rata. Misalkan ini gaya rata-ratanya ya. Nah, kemudian impuls itu adalah luas daerah di bawah kurva gaya rata-rata tersebut. Itulah nilai impulsnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.